Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah hamdan wa syukranillah la wala wala quwwata illa billah. Teriring doa dan salam untuk sahabat sejati semua, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kondisi saat ini di Cikampek dan sekitarnya dalam keadaan mati lampu. Ada pemadaman dari otoritas penerangan setempat sehingga kondisi rumah-rumah kami dalam keadaan gelap dan pengap. Dalam kondisi gelap seperti ini, meskipun di rumah sendiri, ada banyak hal yang tadinya jelas menjadi samar, yang tadinya terlihat jadi tidak nampak, yang jadinya mudah kemudian jadi tidak kelihatan karena tidak adanya cahaya yang menerangi benda tersebut dan untuk memantulkan ke mata kita. Karena itulah kemudian dalam kondisi gelap kita sedikit harus meraba, harus berhati-hati, atau bahkan harus memerlukan ekstra waktu dan effort kita untuk menemukan barang atau benda yang kita cari. Gelap adalah kata lain dari ketiadaan cahaya. Kita tarik kemudian ketiadaan cahaya tersebut ketika hal itu terjadi dalam hati kita. Ketika kondisi hati kita tidak ada cahaya ilmu, tidak ada cahaya paham, tidak ada cahaya agama, tidak ada cahaya hidayah dari Allah. Bayangkan kalau mata zahir kita saja tidak bisa melihat benda yang di depan mata kita, benda yang di kiri kanan kita, benda atau barang yang biasanya dengan mudah kita temukan, bagaimana kemudian ketika hati kita gelap gulita tanpa adanya nur, tanpa adanya cahaya. Ketika kondisi hati kita dalam keadaan gelap, maka yang benar bisa jadi salah, yang halal bisa jadi haram, atau yang haram bisa jadi halal, yang kemudian tidak boleh seolah-olah jadi boleh, kemudian yang dilarang jadi seolah-olah diperbolehkan. Ada hal yang seharusnya kita tidak lakukan jadi kemudian kita lakukan. Seperti itulah dampak luar biasa yang diakibatkan oleh ketiadaan cahaya di dalam hati kita. Cahaya akan membantu kita untuk melihat dengan jelas mana jalannya harus kita tempuh, mana petunjuk yang harus kita ikuti, mana yang harus kita pegang, mana yang harus kita abaikan, mana yang harus kita ikuti, mana yang harus kita tinggalkan. Kita dengan cahaya tersebut bisa memilah dan memilih mana yang terbaik bagi kita. Untuk itulah kemudian kita diwajibkan untuk memberi penerangan, memberi cahaya kepada hati kita. Caranya tentu dengan belajar, salah satunya. Kewajiban belajar kita disyariatkan, belajar dari buayan hingga nanti kita ke liang lahat. Selain itu juga, selain belajar secara keilmuan, hati kita memerlukan cahaya lain, cahaya basiroh, cahaya hati yang dengan basiroh tersebut, yang dengan cahaya tersebut kita mampu melihat mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Dan lebih-lebih lagi dengan cahaya di hati kita itulah kemudian kita bisa melihat dengan jelas bahwa dalam setiap apapun ada apal Allah, ada ilmu Allah di situ, sehingga kemudian memberikan kesadaran pada kita bahwa memang kita tidak mungkin terlepas dari Allah, tidak mungkin kita mendeklarasikan diri sebagai orang yang tidak bertuhan, karena Tuhan, karena Allah itulah sumber cahaya. Tanpa cahaya maka hidup kita, jalan kita, pandangan kita akan gelap. Dan ketika dalam kegelapan itulah potensi kita masuk jurang, potensi kita celaka, potensi kita menabrak
syariat, melanggar aturan dan lain sebagainya itu sangat besar. Karenanya menjaga hati untuk tetap tersinari cahaya ilahiyah itu sangat penting, bahkan bisa dikatakan wajib, karena hati merupakan driver, merupakan pengendali dari seluruh gerak jasad kita. Ketika kemudian hatinya tertutup, ketika kemudian hatinya gelap gulita, ketika kemudian hatinya tidak melihat, maka meskipun mata kita mungkin terlihat melihat, mungkin mata kita melek dan lain sebagainya, tapi ketika hati kitanya tertutup, maka meleknya mata zahir kita tidak akan bisa melihat dengan baik dan benar. Mata zahir kita ini sangat terbatas pandangannya, paling jauh mungkin sekitar 100-200 meter ke depan, ke kiri sekian meter, ke samping sekian meter, ke atas pun hanya batas langit yang bisa kita lihat, selebihnya kita tidak tahu. Apalagi kemudian ketika mata hati kita juga tertutup, maka akan boleh jadi itulah orang yang buta dalam hakikat. Mata hati yang tertutup, mata hati yang tidak tersinari cahaya ilahiyah jauh lebih berbahaya dari sekedar mata lahiriah kita yang tertutup. Ketika kemudian tidak ada cahaya di hati kita, maka kita tidak akan pernah bisa melihat kebenaran, even kebenaran itu di depan mata kita. Ketika mata hati kita tertutup, ketika mata hati kita tidak ada cahaya, maka kita tidak akan bisa membedakan mana yang salah, mana yang benar, meskipun secara nas, secara dalil itu sangat jelas. Kemudian ketika tidak ada cahaya di hati kita, maka kita tidak bisa membedakan mana yang hak kita, mana yang hak orang lain, mana yang hak dan mana yang batil. Kemudian juga ketika tidak ada cahaya di hati kita, maka kita tidak bisa lagi membedakan bagaimana seharusnya kita memperlakukan orang lain dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah dan tuntunannya. Intinya ketika hati kita tidak ada cahaya, maka tidak ada yang kita bisa lihat, dan ketika kita tidak bisa melihat, saat itulah kita dalam keadaan buta. Ketika hati kita tidak bisa melihat, itulah keadaan kita yang buta, tidak bisa melihat kebenaran, tidak bisa melihat kebajikan, tidak bisa melihat yang hak, tidak bisa melihat yang benar. Kita jadi berjalan tanpa arah, kita melangkah tanpa tujuan, kemudian pada akhirnya potensi kita menjadi celaka itu sangat lebih besar. Bahkan ketika hati kita dalam kondisi tidak ada cahaya, itu pun sudah kecelakaan yang sangat besar. Belum lagi efek dan ekses yang ditimbulkan akibat hati yang buta tersebut. Nauzubillah. Semoga Allah memberikan kita cahaya hidayah ila siratal mustaqim, memberikan hidayah kepada kita untuk tetap menjalani jalannya yang lurus, sehingga kemudian dengan cahaya itu kita bisa melangkah dengan pasti ke arah yang benar, kita bisa menuju dengan yakin kepada Allah sebagai satu-satu tujuan kita, dan kita pun bisa membedakan mana yang baik, mana yang salah, membedakan mana yang boleh, mana yang tidak boleh, membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Intinya tidak boleh hati kita kemudian tertutup dari cahaya itu, dan caranya adalah kita senantiasa memohon kepada Allah untuk membukakan hati nurani kita agar selalu bersiap menerima bimbingan, kasih sayang dan cahayanya. Tanpa itu maka hidup kita hanyalah hidup-hidupan. Hidup tanpa cahaya hati itu tidak lebih dari bangkai berjalan. Hidup tanpa cahaya hati hanya menunggu giliran dipanggil, masuk liang lahat untuk kemudian mempertanggungjawabkan segala akibat dari gelapnya hati kita. Nauzubillah.
Semoga sekali lagi kita diberikan dan senantiasa tersinari oleh cahaya Allah, yang dengan itu insya Allah kita menjadi orang yang selamat di dunia wal akhirah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.